Halo semuanya, di video kali ini kita bakal kulik satu saham lagi yang temanya mungkin kalian udah lihat ya di video ini di thumbnail nih gue tampilin dan baju gue udah batik banget. Kenapa? Karena saham yang akan gue bahas di sini adalah karya anak bangsa. Yes, bener banget, Goto. Sama kan? Kayak batik yang gue pakai karya anak bangsa. Batik ini bagus. Kira-kira apakah saham Goto yang karya anak bangsa itu bagus juga? Ayo kita lihat bareng-bareng. Let's go. Oke, video ini gua kasih judul Potensi di balik gocapnya Goto. Yes, karena Goto itu sudah sempat drop ya ke level 50 dan sempat ngunci beberapa hari sebelum akhirnya bangun dan sekarang ada di harga 52. Turunnya nggak main-main ya, turunnya dari dia pasca IPO naik sampai ke 442 ya di 12 April 2022 dan turun sampai 50 di Juni 2024. Turunnya nggak main-main ya, drop minus 85% dari high-nya. Diskon sih, tapi buat yang beli di pucuk, ya gua turut berduka cita. Mudah-mudahan setelah gua bahas dan gua bikinin video bahas saham di YouTube channel Diskusi Investasi ini, bisa ngebantu teman-teman lah supaya nggak beli di harga pucuk, harga yang kemahalan. Nah, tapi di sini gue mau kasih satu penghiburan buat teman-teman. Ini dari CNBC ya, dimana dia nulis, holder Goto jangan putus asa. Dulu Amazon juga drop 95% kok. Artinya apa yang terjadi di Indonesia, sebenarnya kita udah bisa lihat ini adalah refleksi apa yang udah terjadi di Amerika berpuluh-puluh tahun yang lalu. Sekarang pertanyaannya, setelah lihat Goto minus 85%, pasti yang ditanyakan adalah, bro, kenapa bisa turun sebanyak itu? Apakah overvalue? Ya, apakah lockup periodnya dibuka atau apa gitu ya penyebabnya. Nanti gue akan bahas di akhir dan di sini kita lanjut dulu ya. Nah, di sini gue mau kasih tau teman-teman semua, waktu itu pas tech lagi boom gitu ya, pasca COVID-19 di Indonesia itu saham-saham tech itu kenceng banget. Ya, salah satunya adalah Goto dan Bukalapak yang akhirnya listing di bursa kita atau IPO. Nah, gue mau kasih tahu teman-teman bahwa ada 6 tahapan ya di startup. Yang mana yang pertama itu adalah pre-seed, yaitu masih awal banget, terus kemudian seed, terus kemudian early stage, terus yang keempat growth stage, terus yang kelima ini expansion, terus yang keenam ini exit stage. Nah, apa artinya exit di sini? Yang gue maksud exit di sini adalah para founder atau para investor awal yang mungkin dia nanam saham itu pas seed gitu ya, dia suntik dana. Nah, yang namanya orang berinvestasi, pasti mereka mengharapkan profit, mengharapkan return gitu ya dari investasinya. Jadi nggak heran ketika sebuah startup kayak Goto ini IPO, maka investor mula-mula yang di tahap 1 sampai 5 udah tanam duit, itu bakalan exit, bakalan keluar, bakalan jual sahamnya, merealisasikan keuntungan. Apakah itu wajar? Wajar banget. Nah, tapi yang mau gue tekankan di sini adalah ketika startup atau perusahaan-perusahaan IPO itu banyak digunakan sebagai momen exit para investornya. Dan pastinya ketika mereka exit, mereka mau profit, maka harga perusahaannya, iya betul, akan mahal. Ya, FYI aja, valuasi Goto ketika IPO itu di atas 400 triliun. Nah, teman-teman harus jawab nih, ketika teman-teman dulu beli Goto di harga 400 sekian, nah, apakah teman-teman menghitung valuasi? Apakah layak Goto yang masih rugi, yang kondisinya pada saat itu mungkin masih bakar uang, berdarah-darah, itu dihargai lebih dari 400 triliun? Wajar atau enggak? Teman-teman cari compare sama perusahaan yang mungkin valuasi 400 triliun juga. Apakah ada perusahaan lain yang profit ketika valuasi 400 triliun? Ada. Nah, sekarang pertanyaannya kenapa teman-teman pilih Goto dan belinya di pucuk? Tapi nggak apa-apa, ya anggap aja itu pembelajaran dan sambil ya teman-teman belajar dari sini, ya gue mau kasih tahu bahwa ketika startup IPO itu adalah momentum untuk exit. Bener atau enggak? Ayo kita lihat. Ketika dia IPO di 11 April 2022, ya persentase yang di IPO-kan ke masyarakat itu hanya 3,43%. Kecil? Yes, kecil. Ya, gue sepakat ini kecil dan harga IPO-nya adalah 338. Ya, pasti waktu itu pada berpikir, oh yang di IPO-in kecil, berarti para investornya, para foundernya itu sebenarnya masih di dalam, masih percaya sama perusahaannya. Bener gak ya? Oke, kita lihat. Berita yang pertama, para founder Goto bersiap lepas sahamnya.
Dan ini beritanya di 20 Oktober 2023. Next. Kevin Alwi lepas seluruh saham seri A Goto, cuan ratusan miliar. Ya, ini salah satu bosnya, dan berita ini dirilis di pertengahan 2024. Masih belum cukup? Kita lihat lagi. Ini alasan pendiri Tokopedia William Tanuwijaya lepas saham Goto. Ini ditulis oleh Kumparan Bisnis pada 14 Oktober 2023. Masih kurang? Oke. Susul William, kini mantan CEO Andre Sulistyo lepas saham Goto 8,6 miliar. Nah, ini beritanya di akhir 2023. Jelas ya, dari berita-berita ini para founder sepakat kompak untuk melepas saham Goto. Terus yang beli siapa? Ya pasti masyarakat, pasti retail ya. Nggak cukup nih ya para founder. Kita lihat, Taobao China lepas 16,2 miliar saham Goto. Ya, ini adalah Alibaba Group yang invest di Goto awal-awal, terus ketika Goto IPO ya udah wajar dia jual. Dia jualan, ini berita ini keluar di 14 September 2024. Ya, udah kebaca ya, kelihatan ya. Kita lanjut. Oke, ini adalah slogan dari Goto. Goto, go far, go together. Kita lihat ya, kalau tadi ketika IPO persentase saham yang dilepas itu 3%-an, dan sekarang ya persentase kepemilikannya adalah seperti ini. Ya, ini data 31 Juli 2024. Ya, ini teman-teman bisa lihat komposisinya, bisa di pause, bisa di zoom. Nah, teman-teman bisa lihat ya, di yang paling kanan ini, masyarakat itu mempunyai 78,23%. Dari yang awalnya dilepas sedikit banget, cuma 3%-an, tapi by time dilepas dikit dijual gitu ya. Sekarang dari masyarakat itu 78%. Benar-benar seperti slogannya. Go far, go together. Together nih, rame-rame. Makanya rame-rame masyarakat punya 78%. Sampai sini, nangkep? Turunnya kenapa? Ya, betul. Karena ada yang jual, yang adalah early investor yang punya saham banyak banget. Jadi wajar harganya drop. Gitu ceritanya. Next ya, harusnya sampai sini teman-teman udah nangkep nih ya. Kata kuncinya adalah buangan barang dari early investor dan kinerja yang masih negatif, masih jelek banget, masih rugi triliunan di awal-awal ketika dia IPO. Nah, sekarang kita mau lihat nih kinerjanya gimana, buangan barangnya gimana, sampai gua bahas Goto di video gua yang teman-teman pasti tahu semua. Setelah gua bahas, artinya gua melihat saham itu menarik dan berpotensi naik. Tapi sabar ya, jangan langsung pencet beli, kita lihat dulu pembahasannya. Nah, kinerja Goto harus gue bilang membaik walaupun masih boncos. Ya, kenapa? Karena di kuartal 4 terakhir ya 2023, EBITDA adjusted-nya Goto itu untuk pertama kali positif. Ya, dari yang minusnya banyak banget, minusnya dikit, semakin dikit, dan di kuartal 4 2023 kemarin akhirnya menghijau. Profit ya, EBITDA adjusted-nya nih, tapi belum net profit. Ya. Nah, teman-teman bisa lihat juga di earnings per share yang di kanan ini gue ambil dari RTI, ya, loss-nya sudah sangat jauh berkurang. Ya, dari tahun 2021, 2022, 2023. Ya, di 2024 ini memang masih rugi overall, tapi tidak sebanyak tahun-tahun sebelumnya. Karena mereka punya strategi-strategi yang bagus untuk memperbaiki bisnis dan kinerjanya. Ya, kita bakal bahas strateginya satu persatu yang menurut gue ini bagus banget ya. Strategi yang pertama adalah kolaborasi antara Tokopedia dan TikTok Shop. Ya, FYI, ketika waktu itu TikTok Shop masih berjalan sendiri, faktanya traffic orang belanja di Tokopedia itu masih kalah ya dibandingkan TikTok Shop dan Shopee. Tapi, karena TikTok Shop waktu itu dianggap melanggar aturan oleh pemerintah sehingga dibekukan dan akhirnya menjalin kerjasama dengan Tokopedia. So, mereka akhirnya bergabung, ya, TikTok mengambil sebagian saham dari Goto dan akhirnya TikTok Shop boleh beroperasi lagi yang nanti transaksinya akan didirect ke Tokopedia. Jadi TikTok Shop ada, tapi transaksinya nanti akan melalui Tokopedia. Ya, karena TikTok ini izinnya sebagai sosial media, bukan sebagai e-commerce. Jadi dia nebeng Tokopedia. Nah, nantinya menurut gue di sini akan terjadi peningkatan transaksi dari sisi Tokopedia-nya. Ya, yang mana teman bisa tahu skemanya adalah ketika mereka bergabung, maka Goto akan menerima pendapatan yang berkelanjutan dalam bentuk e-commerce service fee dari Tokopedia.
Jadi walaupun saham Tokopedia sudah dibeli sama TikTok Shop, ya Goto tetap akan terima pendapatan yang sistemnya lebih berkelanjutan, ya. Cara ngitungnya ini persentase fee berjenjang yang disepakati dikali GMV entitas pasca kombinasi, pasca merger, yang nantinya akan jadi e-commerce service fee. Ini akan jadi pendapatan, akan jadi cuan untuk si Gotonya. Oke, ini strategi yang pertama. Strategi yang kedua adalah Goto ini sudah menancapkan kukunya ke kita, para user, dan menciptakan ketergantungan. Apa tuh ketergantungan yang gue maksud? Oke, sekarang kalau misalkan teman-teman mau belanja, pasti yang pertama dicek apa? Tokopedia. Bukan teman-teman jalan ke supermarket, ke minimarket gitu ya untuk ngecek harganya. Enggak. Pasti cek harganya di Tokopedia kan? Nah, ini yang namanya ketergantungan. Terus kalau misalkan mau kemana-mana, malas bawa mobil, malas nyetir, malas naik transportasi umum karena desek-desekan, yang teman-teman cek apa? Aplikasi Gojek, Gokar. Itu pasti dicek dulu kan harganya berapa, oke nih kelihatannya worth it, oke lah daripada capek-capek, pesan aja. Ya, itu yang namanya menciptakan ketergantungan. Ditambah lagi ada yang namanya subscription. Jadi sekarang, ya kalau teman-teman buka aplikasi kayak GoFood gitu ya, ada yang namanya GoFood Plus. Jadi beberapa tempat jual makanan, rekanan gitu ya, kalau kita bersubscribe GoFood Plus, maka kita dapat ekstra diskon tambahan di resto-resto itu. Dan gue pernah coba pakai GoFood Plus, langganannya cukup murah, ya cuma 50.000 di bulan pertama kalau nggak salah, tapi di bulan-bulan selanjutnya jadi naik ya 100-150.000 gitu kalau nggak salah. Tapi penghematan yang bisa kita buat gitu ya setelah kita langganan GoFood Plus itu benar-benar mantap. Ya, disinilah yang gue bilang mereka pinter strateginya. Setelah kita ketergantungan, dikasih promo, dia bakar duit, sekarang dia mulai upselling, karena udah punya ketergantungan, dia mulai jual subscription. Yang adalah strategi bisnis yang fair dan sangat bagus dari Goto. Ini menurut gue yang kedua. Lanjut, yang ketiga sekarang ini kita tahu Arto ya adalah bagian dari Gojek Tokopedia yang menjadi digital banknya, tapi sekarang benar-benar menjadi bank yang bisa ngasih lending berbentuk pay later. Nah, sebagaimana kita tahu, ya mayoritas masyarakat Indonesia masih relatively suka berhutang, suka beli dulu, bayarnya nanti, pas gajian, kayak pakai kartu kredit, yang sebenarnya menurut gue nggak ada salahnya. Seandainya kita disiplin aja gitu untuk membayarnya, tapi dari sisi pay later ini, Goto itu mendapatkan profit, mendapatkan revenue yang ternyata nggak kecil. Ya, gue sebagai investor pastinya suka ketika Goto mendevelop strategi bisnis yang profitable, yang benar-benar works. Menarik. Ya, lanjut, strategi yang keempat adalah pengurangan promo dan bonus. Mungkin buat teman-teman yang sering pakai Gojek atau Tokopedia, GoRide, Gokar, pasti ngeh kalau semakin kesini, promonya itu semakin sedikit. Yes, memang ada periode tertentu kayak lagi tanggal cantik 88, 99, 10, 10 itu promo Tokopedia-nya bagus, tapi on regular day mungkin harganya tidak semurah ketika kita belanja pas 2021-2022. Begitupun ketika kita naik Gokar atau Gojek gitu ya, harganya jadi lebih mahal dibanding waktu itu. Ya, wajar karena ini adalah program pengurangan promo dan bonus untuk penghematan biaya di dalam internal Gotonya. Ya, pengeluaran terbesar startup kan pasti dari promo, bakar duit, dan juga mungkin gaji yang relatively cukup mahal ya di levelnya. Nah, ini bagus nih. Kalau promo dan bonus sudah berkurang, maka profitnya bisa bertumbuh. Makanya EBITDA adjusted tadi kita bisa lihat dia positif. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, bro, kalau gitu Goto digocap, apakah udah murah? Kalau tadi kan gue bilang di 400 itu overpriced banget buat Goto. Even dari harga IPO, menurut gue itu udah kemahalan. Ya, karena memang itu skema yang dipakai oleh para founder untuk exit. Nah, sekarang nih digocap harganya murah atau enggak? Oke, ini adalah konklusinya. Ya, thank you buat teman-teman yang udah nonton. Dan gue mau bilang, ya kalau kita compare Goto dengan perusahaan lain di IHSG, dengan bank, dengan coal, dengan otomotif, itu nggak apple to apple dan nggak boleh. Karena ketika kita memvaluasi sebuah perusahaan, kita harus membandingkan dengan industri atau perusahaan sejenis. Karena di Indonesia belum ada, kita nggak bisa compare sama yang lain yang IPO, karena Bukalapak juga mungkin menurut gue nggak bisa di-compare ya sama Goto, maka gue akan meng-compare Goto dengan C Group. Ya, C Group ini Shopee, Alibaba, Etsy, dan Allegro. Ya, ini perusahaan yang mirip-mirip sama Goto tapi ada di luar negeri gitu ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, di diagram ini, mungkin kalau agak bingung, ya gue jelasin secara singkat dan pakai bahasa yang gampang aja.
ini adalah pengali ya valuation multiple untuk perusahaan-perusahaan yang tadi gue sebut. Ya, tapi ada penurunan. Ketika di 2021 kayak Group gitu ya, valuation multiple-nya, faktor pengalinya adalah 9,5 kali. Kenapa? Karena tech-nya lagi booming. So, harga perusahaan teknologi itu pasti lagi mahal-mahalnya. Makanya faktor pengalinya ini tinggi banget, 9,5 kali. Tapi sekarang di Januari 2024 ya, dari data ini, itu valuation multiple-nya menurun ya Group dari 9,5 kali jadi cuma 1,1 kali. Kenapa? Karena momen itu udah bukan momennya teknologi booming lagi. Lagi dalam tanda kutip mungkin winter gitu ya. Makanya valuasinya, valuation multiple-nya itu diambil lebih konservatif dan lebih kecil. Makanya jadi 1,1 kali. Alibaba dari 4,8 turun dari 0,9 kali. Etsy dari 12,1 kali jadi 3,4 kali. Jadi ini merupakan hal yang wajar ketika valuasi Goto itu kita lihat turun dari 400 ke gocap, sama kok. Di negara lain, ketika tech boom memang harganya lagi mahal. Nah sekarang ketika tech winter harganya pada turun semua, makanya faktor pengalinya ini jadi turun semua. Oke, catat nih ya. Dan ketika gua hitung, Peers ya, Peers ini perusahaan yang sejenis yang mungkin bisa kita ideal gitu ya untuk kita compare ya. Average valuation multiples-nya ya, NTM EV per revenue secara konservatif gue hitung ada di 2,175 kali. Dan kalau mau agresif, itu di 3,3 kali faktor pengalinya. Oke, ini belum valuasi ya. Ini masih faktor pengalinya. Oke, tapi di sini teman-teman harus dapat dulu konsepnya. Faktor pengali ini akan sangat tergantung dari kondisi makroekonomi dan lain-lain. Ketika tech-nya lagi bagus, maka faktor pengalinya tinggi. Ketika industri tech-nya lagi kurang oke, maka faktor pengalinya rendah. Di 2024 ini emang winter, tapi menurut gue di tahun depan mungkin akan relatively membaik ya di saham teknologi ketika suku bunga mulai turun. Oke, kita lanjut ya ke valuasi yang sebenarnya. Oke, ini adalah moment of truth. Berapa harga wajar Goto menurut perhitungan gue menggunakan metode analisa yang nanti gue kasih tahu ya. Mempertimbangkan strategi yang dilakukan oleh manajemen dan adanya potensi penurunan suku bunga yang berdampak positif ke saham teknologi, maka tim diskusi investasi memvaluasi Goto di range ya EV per revenue itu 3,25 kali sampai 3,8 kali. Ya, valuasi ini gue tidak hitung sedang winter season untuk tech. Tapi gue juga nggak ambil ketika tech-nya lagi boom. Jadi ini bener-bener di tengah-tengah ya. Bukan tech winter, bukan tech lagi boom, tapi ya on average lah. Yaitu di 3,25 sampai 3,8 kali. Dan berdasarkan data, current EV revenue-nya Goto, TTM-nya trailing 12 month itu 2,53 di harga saham 50. So, menggunakan rasio perbandingan lurus, maka harga wajar Goto ketika EV per revenue-nya ada di angka yang tadi gue sebutkan, 3,25 sampai 3,8 kali, maka harga Goto akan mencapai 64 konservatif sampai 74 untuk agresifnya. Dan sekarang harga Goto ada di level 52 dengan target price 1 di 64, maka upside potensialnya adalah 21%. Oke. Lalu target price 2-nya ketika kita ambil yang agresif, ketika nanti tech-nya lumayan bagus dan profitnya membaik, maka target price 2 ada di 74 dengan upside potensial adalah 40% dari level harga per video ini dibuat. Menarik kan kalau misalkan kita lihat upside potensialnya segini banyak. Oke, lanjut. Kesimpulan. Ya, yang pertama, kenaikan harga akan sangat tergantung apakah Goto berhasil meningkatkan hijaunya kinerja mereka. Kenapa? Karena EBITDA adjusted positif hijau aja belum cukup, sehingga itu harus ditingkatkan lagi supaya nanti tertuang di EPS, di earnings per share, di laba bersih, dia tetap hijau. At least nggak merah banyak, hijaunya nggak usah tebal nggak apa-apa, at least merahnya hilang dulu. Menurut gue itu udah akan boom, target price pertama itu sudah bakalan achieve di 64, yang upside-nya 20%-an. Ya, ini poin yang pertama. Yang kedua, buangan barang dari early investor mulai berhenti dan berganti tren dengan mulai adanya buyback. Kalian bisa cek adanya buyback saham dari Gotonya sendiri dan dari para petingginya yang ada di dalam Goto saat ini. Menarik kan? Awalnya dia turun karena buangan investor. Sekarang momen investor-investor besar yang ya smart money lah ya, ini malah melakukan buyback. Nah kita boleh curiga nih, jangan-jangan harganya mau naik. Ya, tangkap ya sampai sini. Oke. Yang ketiga, area entry 50 sampai 52. Kalau teman-teman mau beli, ini menurut gue best price. Tapi hati-hati, jangan sampai ke lock di 50. Oke? Terus, nah,
Teman-teman buat yang mau pembahasan lebih awal dan lebih lengkap, kira-kira kapan nih momentum untuk entry? Kayak di sini 12 Agustus gitu ya, ketika gotonya masih nempel di gocap, gue udah bahas bahwa ada flow yang makan di 50 sampai 51. Menarik kan? Terus sempat naik kan ke 54, 55. Bayangin loh, dari 50 ke 55 itu udah 10%. Ya buat tektokan itu cepet bisa, ya. Makanya buat teman-teman yang mau dapat signal lebih awal, pembahasan lebih lengkap, lebih cepet, teman-teman bisa join ke grup. Nah, buat cara joinnya gimana? Gue udah taruh caranya di kolom deskripsi. Itu ada nomor admin, teman-teman bisa langsung chat aja, tanya aja gimana caranya biar bisa masuk ke grup kuning Signal Diskusi Investasi ini. Oke, mungkin sekian dulu aja video kali ini. Semoga pembahasan Goto ini bisa menjawab pertanyaan teman-teman semua yang mungkin masih nyangkut, yang mungkin baru mau masuk entry. Semoga bisa bermanfaat dan sampai ketemu di video pembahasan saham selanjutnya. Kira-kira saham apa yang mau dibahas? Boleh tulis ya di kolom komentar. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Sekian dulu ya video kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini supaya bermanfaat bagi orang lain. Thanks for watching and see you on the next video.